Halo, ketemu lagi. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Mei 2020. Buat yang baru bergabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Kalau memang tidak paham berarti memang bukan buat teman-teman. Ya, ambil informasi yang bermanfaat saja. Oke, kalau perlu informasi lebih terinci, silahkan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand, ya, 3 kartu. Kita lihat kartu yang di tengah ada gambar tikus. Dari beberapa waktu yang lalu ketika gambar tikus itu muncul berkali-kali, ini yang kemarin itu yang dibahas adalah tentang situasi di luar yang terkait dengan penyakit yang kebetulan kita memang sedang dan masih hadapi pada saat ini. Tetapi tentu saja ini juga bisa bermacam-macam, termasuk hubungan yang toksik atau kebiasaan kita sendiri yang tidak ada hubungannya sama orang lain, yang tidak produktif buat kita sendiri atau justru merusak diri kita sendiri. Gambar tikus keluar ini juga bisa berarti informasi tentang satu hal yang kita tutupi atau yang membuat kita malu atau kita takut untuk dikeluarkan, apapun termasuk mungkin katakanlah jealousnya kita, itu bisa tergambarkan dari gambar tikus ini, dan somehow ini keluar sebagai kartu yang di tengah. Dan saya melihat karena orang yang sebelah kiri itu memalingkan wajah ke tempat lain, saya melihatnya seperti ini. Ini seperti apapun tadi, hal yang sebenarnya bermasalah itu sedang disinari, sehingga sebenarnya sinarnya sampai kepada orang ini, tetapi orang ini belum siap untuk menerima informasi tersebut. Ya, ini yang saya lihat dari gambar dari Lenormand ini. Kita lanjut. Ya, saya sudah mengambil kartu dari Crystal Angels Oracle Card yang 3 kartu, dan 3 kartunya adalah jumping. Saya membuka kartu advice. Kita lihat ya. Yang pertama, previous events causes leading to the situation. Jadi ini adalah penyebab, dan ini kayaknya mulai saat ini biasanya tidak ada kartu terbalik, tapi hari ini mungkin setelah saya update sekarang bisa terbalik ya. Jadi kita lihat kalau memang informasinya ada unsur ya situasi terbalik, kita baca sebagai terbalik, tapi kalau tidak ya kita lihat dia sebagai kartu yang up biasa ya. Karena tulisan terbalik, saya lihatnya di bawah, let yourself sparkle and shine, biarkan dirimu bersinar, tapi dia terbalik ya. Jadi kalau saya melihat kembali gambar ini, sebenarnya kita bisa bersinar dalam situasi apapun, termasuk kita memberi penjelasan kepada banyak orang tentang satu hal yang bisa membuat seseorang sakit atau melakukan kebiasaan yang tidak sehat. Tetapi sepertinya pada hari ini situasinya atau penyebabnya adalah kita tidak mengatakan kepada pihak tertentu bahwa kebiasaan itu bukan kebiasaan yang baik, mungkin terhadap diri sendiri. Barangkali juga karena kita belum siap menerima hal tersebut. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi memang karena informasi tersebut tentang tikus, siapa yang senang ngomongin keburukan orang lain ya? Apalagi dalam situasi matahari tadi, biasanya tidak ada, makanya kita memilih untuk diam saja. Sehingga current situationnya adalah smoky quartz, clearing negativity, release negativity from within and or around you. Jadi ketika dulu kita tidak berani bicara, membuat orang tidak mengerti, membuat kita tidak bisa menghadapi situasi sebagaimana adanya, maka pada saatnya tetap semua harus dihadapi sebagaimana adanya, dan ini adalah saat yang tepat buat kita sekarang deal with that dengan berani ya. Yang tadinya kita hindari mengkonfrontasikan satu informasi, mencari kejelasan sesuatu, saat ini adalah saat untuk mencari kejelasan. Itu adalah current situationnya. Dan near future,
kalau misalnya kita mengikuti di sini adalah Calcit ya, busy times and multitasking, take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. Sehingga kalau saya tangkap akibatnya adalah sesuatu yang harusnya sudah bisa diselesaikan pada minggu-minggu sebelumnya, sekarang mau tidak mau harus dihadapi, sementara kita sudah punya rencana untuk melakukan hal lain, sehingga menjadi double lah pekerjaan kita hari ini. Ada A, ada B. Sebetulnya yang A bisa dikerjakan minggu lalu, tetapi somehow dia tetap kembali ke kita dan kita harus mengerjakan A dan B sekaligus. Additional advice-nya adalah di sini ready to love again, karena dia terbalik. Barangkali ya sudah, mungkin sekarang belum saatnya untuk kita bersantai, untuk leyeh-leyeh. Love again itu artinya sesuatu yang membuat kita senang-senang, santai kayak gitu, kayaknya bukan hari ini. Ya, itu pesan yang saya lihat. Kalau kita lihat dari chart hari ini, bulan ada di Capricorn, dan oleh sebab itu saya bisa mengerti situasi bahwa kita dalam kondisi sangat sibuk mengerjakan tugas-tugas, dan itu adalah fokus utama. Dan karena dia sedang menuju ke Pluto dan Jupiter, dan keduanya R ya, satunya retro, satunya station, maka itu adalah energi yang besar. Walaupun belum sampai sana, karena kita menjelang, maka hari ini kita sudah bisa merasakan bahwa banyak hal yang akan kita lakukan ke depan, dan kita sudah bisa melihat hal tersebut. Dan karena dia tension dengan Lilith, maka sebenarnya somehow di dalam hati kita ngerasa bahwa kenapa saya harus ngerjain ini, it's too much gitu, terlalu banyak, terlalu berat, dan sebenarnya saya tidak terlalu suka menghadapi situasi ini, tetapi sepertinya tidak banyak pilihan. Kalau kita lihat Mars itu tension dengan Merkurius ada di Taurus, ini Taurus dan Aquarius, Mars ada di Aquarius, dua-duanya adalah fixed sign ya, maka memang ini tidak ada lain, ini memang adalah satu benturan yang cukup besar, karena apapun energinya, dorongan sama logika itu tidak bisa saling mengalah ya. Jadi intinya hari ini kita melihat ke depan ada kesibukan luar biasa. Sebagian dari hati kita sebenarnya ingin menolak, tetapi konflik yang besar ini kita tetap harus hadapi. Namun kita bisa lihat matahari yang sextile dengan Neptunus. Saya pikir ini adalah saatnya kita mencari cara supaya kita bisa menyelesaikan katakanlah minimal 2 pekerjaan dalam satu waktu dengan cara yang inovatif, dan itu sangat dimungkinkan hari ini ya. Dan kalau kita lihat North Node itu baru saja masuk ke Gemini, dan memang ke Gemini itu adalah energinya kita bersibuk-sibuk, maka mau tidak mau memang kesibukan ini sebenarnya adalah new normal, dan kita harus menghadapi ini, tetapi somehow selalu ada jalan keluar dari situasi yang hektik seperti hari ini. Oke, kalau kita lihat tambahan, dan ini saya berikan tambahan ya, karena saya melihat Iod di sini ya. Iod itu yang ada di Libra, coba saya sampaikan. Ya, ini Iodnya semua memang planet yang minor ya. Di sini ada Juno, tapi mungkin buat beberapa orang informasi ini penting. Ini Juno, di sini ada Uranus, dan di sini ada Ceres. Ya, dan ini menunjukkan yang namanya Juno adalah perjanjian, kesepakatan. Dalam titik tertentu adalah perkawinan. Jadi kita lihat kan tidak hanya dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga hubungan kerja dan hubungan keseharian. Jadi tidak harus ada hubungan suami istri, tetapi di sini kita lihat bahwa ini adalah hubungan yang resmi, di mana kita memang punya peran khusus di situ. Retro artinya kita memang melihat ini sebagai bagian dari kewajiban kita, dan kita terdorong untuk mencapai hal tersebut. Dengan adanya Uranus dan Ceres, maka kita melihat seperti
kita berada di tempat yang sebenarnya adalah hal yang mewah, hal yang positif, yang berlimpah, yang berkecukupan, tetapi kita merasa bahwa semua itu bukan kebutuhan kita. Somehow di lubuk hati kita berpikir kayaknya lebih baik saya tidak dalam kondisi berkelebihan seperti ini. Saya miskin, tanda petik, miskin sedikit nggak apa-apa, tapi aku lebih bahagia. Jadi ada perasaan seperti itu pada hari ini. Oke, kita lanjut dengan tarotnya. Kita ambil. Oke, ini yang kita lihat. Jadi kalau saya lihat ini tadi adalah gambar seperti Juno tadi, walaupun dia keluarnya ada di planet yang minor, tetapi sepertinya memang hari ini kita berurusan dengan sesuatu yang sudah kita janjikan. Ya, kita melihat ke depan bahwa memang semuanya sekarang dalam kondisi ini sudah dalam kontrak, ya istilahnya dalam kontrak kerjaan itu sudah menjadi satu kesepakatan. Dan tantangannya adalah ini untuk mencapai kesepakatan tersebut sekarang itu menjadi isu. Ada hal yang membuat kita susah ke sana. Tetapi karena sarannya adalah Ace of Swords, maka kita harus mencari cara baru, ya. Ace adalah baru dan pemikiran baru karena sword-nya. Dan barangkali ini artinya yang perlu diperjelas adalah tentang kesepakatan ini. Kayaknya memang harus dibicarakan, ya, dikaji ulang apa yang bisa memenuhi. Kayaknya ya agak sukar untuk dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang lama. Dan kalau kita lihat hasilnya adalah tetap akan melakukan tersebut, tetapi caranya berbeda, ya. Kalau di sini Six of Swords, saya melihat mungkin ini juga adalah penundaan. Jadi kita menghindarkan diri atau menghindari diri dari perjanjian tersebut, atau hanya menunda dalam beberapa waktu. Itu yang saya lihat. Kita masuk ke bacaan berikut. Kita ambil yang Spirit Animal Reading 5 card. Kita ambil kartunya, kita pilih dulu 1, 2, 3, 4, 5. Situasinya tradisi, dan saya pikir tradisi ini juga gambar Two of Cups-nya ya. Artinya memang sudah kebiasaan. Kebiasaan itu artinya seperti kesepakatan yang tanpa harus dikata-katakan lagi, kita sudah tahu loh. Masa begitu sih caranya? Kan biasanya juga begini. Jadi biasanya atau tradisi itu menjadi fokus hari ini. Jadi ada tekanan, ada demand terhadap kita melakukan dengan cara yang biasa. Tetapi itu challenge karena hanya magic, tanda petik ya. Hanya dengan cara yang berbeda, yang tidak biasa, yang bisa memberikan hal tersebut bisa tetap sebagai tradisi. Jadi situasinya sangat berubah ya. Tadi kalau aku lihat sih Uranus itu juga diaktifasi. Jadi situasinya berubah, dan mungkin tadi ada gambar tikus di awal, itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah hari ini sehingga tidak mungkin dilakukan seperti biasa. Dan solusinya adalah gratitude kalau kita lihat, dan gratitude itu sebenarnya adalah Taurus kan? Ini gambarnya buffalo. Artinya solusinya adalah tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi situasinya tradisi dan solusinya gratitude. Ya, memang aturan ini somehow akan membantu kita, membuat kita tidak terlalu dalam situasi yang kacau, ya. Tapi advice-nya adalah independent cat. Jadi somehow individualitas itu tetap penting, tapi aturan tidak berubah. Aturannya tidak berubah, tapi individualitas, keunikannya, keberbedaannya bisa muncul, sehingga kita bisa menyelesaikan apapun masalah yang kita hadapi. Oke, jadi kalau kita rangkum hari ini, situasinya adalah hari ini ada sesuatu yang mungkin gone wrong ya, sesuatu yang
tidak biasa dan orang melihatnya ini sebagai kesalahan atau ketidakseharusannya, ya. Dan ini sangat jelas, tetapi kita belum bisa menerima situasi ini sebagai sesuatu yang baru, atau sebenarnya ini adalah normal baru. Kalau menurut saya ya, new normalnya itu begini, tapi memang masih sukar untuk diterima. Anyway, ini barangkali juga karena kita menunda beberapa pekerjaan di waktu lalu, karena memang kita tidak bisa mengerjakannya, karena membutuhkan cara yang berbeda. Somehow hari ini kita sudah menemukan caranya dan tetap harus melakukan yang tertunda dan yang harus dilakukan hari ini, jadi double-double. Kemudian kita lihat bahwa ini sudah menjadi satu kesepakatan dan kita somehow tetap harus mengerjakan apapun. Yang penting kita perjelas hari ini, ya, komunikasikan, dan saya pikir somehow pasti ada caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dengan tidak tidak melanggar kebiasaan dan aturan. Namun demikian, individualitas dan cara baru sangat-sangat dimungkinkan, dan itu caranya mungkin mencari metode yang terkini yang belum pernah kita coba sampai kita bisa menyelesaikan masalah. Oke, ini bacaan hari ini. Wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.